Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke kawan-kawan, kembali lagi pada kesempatan kali ini. Kesempatan kemudian menceritakan kembali untuk melanjutkan pembahasan bukunya Fahrudin Faiz, bukunya Sebelum Filsafat. Jadi pada kesempatan kali ini subbab yang akan kita baca yaitu siap menjadi filsuf, satu bentuk tanda tanya yang perlu kawan-kawan kemudian renungi, ya kan, bersama bahwasanya apakah kemudian kita siap menjadi seorang filsuf. Yang pertama, mungkin ketahuilah kawan-kawan, tidak ada cara tertentu yang pasti kawan-kawan untuk menjadi seorang filsuf. Yang jelas kawan-kawan, kita harus membebaskan diri dari semua larangan dan batasan. Seperti apa kawan-kawan? Seperti prasangka, ketidaksukaan, pengabaian, juga sudut pandang tertentu yang kita yakini pasti benar. Yang mana saat kita menguji satu persoalan atau satu masalah. Filsuf adalah orang yang kemudian melakukan refleksi. Ia kemudian menaruh perhatian terhadap setiap pengalaman dan berusaha untuk mengerti. Jadi filsuf itu secara definisi dalam buku ini dia menceritakan itu. Yaitu apa? Orang yang kemudian melakukan refleksi. Kemudian dia menaruh perhatian terhadap setiap pengalaman dan berusaha untuk mengerti. Itu filsuf menurut Fahrudin Faiz dalam buku ini. Kemudian filsuf melihat dunia dari kacamata anak kecil, selalu heran, kagum, dan ingin bertanya. Itu tipikal seorang filsuf. Kemudian yang kedua kawan-kawan, pahamilah bahwa seorang filsuf boleh saja mengadopsi model berpikir atau model analisis tertentu untuk menjawab persoalan tertentu. Jadi tidak keliru kemudian kawan-kawan ketika kawan-kawan melihat ada seorang filsuf yang mengadopsi model berpikir atau model analisis tertentu. Semua model hakikatnya kawan-kawan adalah apa? Adalah sebuah kerangka berpikir atau pola berpikir yang relevan untuk waktu tertentu atau permasalahan tertentu. Jadi mungkin satu model kerangka berpikir itu bisa pada waktu dan tempat yang bisa dipakai. Kalau memang kita belajar filsafat kawan-kawan di universitas atau lembaga-lembaga pendidikan yang resmi, kita akan belajar banyak ya. Jadi kita akan belajar banyak tentang filsuf dengan variasi pemikiran yang sangat beragam. Jadi kalau misalnya kawan-kawan belajar pada lembaga-lembaga formal misalnya universitas dan lembaga-lembaga pelatihan lainnya, maka kawan-kawan akan belajar ya kan variasi pemikiran yang banyak sekali dari para filsuf itu sendiri. Kemudian kawan-kawan, analisislah tokoh-tokoh dan pemikiran yang kawan-kawan pelajari terlebih dahulu. Baru putuskan apakah kita akan setuju atau tidak setuju dengan tokoh-tokoh yang kita pelajari. Kemudian kawan-kawan, tidak serta-merta pemikiran para filsuf tersebut harus kita terima hanya karena gelar filsuf yang dimilikinya. Sebaliknya kawan-kawan, juga tidak bijaksana kita menolak pemikiran-pemikiran tersebut sebelum memahami dengan jelas bagaimana pemikiran mereka. Jadi tidak serta-merta pemikiran itu kemudian harus kita terima saja, dan tidak bijak juga ketika kita menolak tanpa mengetahui isi pikiran mereka. Mengadopsi dan menerima pemikiran-pemikiran para filsuf kawan-kawan atau menolak sekalipun
dan modifikasi pemikiran mereka sesuai perspektif kita. Jadi kita akan menerima maupun menolak atau kemudian modifikasi kita sesuaikan dengan perspektif kita, agaknya lebih mudah dibandingkan berefleksi sendiri dari awal. Jadi ketimbang kawan-kawan berefleksi dari awal, maka akan sangat mudah ketika kita kemudian melihat beberapa pemikiran-pemikiran tokoh sebelumnya, kemudian kita menerima atau menolaknya, kemudian kita modifikasi sesuai dengan persepsi kita. Kemudian yang ketiga kawan-kawan, tulislah apa yang ada dalam pikiran, termasuk segala yang kita tidak ingin menulisnya. Karena apa? Merasa ide-ide yang ada di dalam kepala kita adalah ide-ide yang bisa dikatakan ide-ide bodoh. Dengan menulisnya kawan-kawan, semua pikiran yang ada di kepala kita bisa melakukan refleksi secara lebih tertib dan teratur. Termaksud, kita akan lebih cepat mengidentifikasi dan menemukan mana di antara pemikiran-pemikiran tersebut yang konyol dan tidak masuk ke akal, serta lemah dalam hal ini argumen, serta mana yang kuat dan jelas. Jadi tulisan itu kemudian mampu menemukan bagaimana kita apakah ini satu argumentasi yang kuat atau tidak, atau tulisan ini yang baik atau tidak. Maka diperintahkan untuk menulis. Yang keempat ini adalah kawan-kawan, kekuatan seorang filsuf yang sejati itu terletak pada keseriusan dan konsistensinya dalam berpikir serta kesungguhannya untuk mengungkapkan, baik melalui tulisan atau lisan, apa yang ada dalam pikirannya. Jadi kekuatan seorang filsuf yang sejati itu dalam keseriusan dan konsistensinya kawan-kawan. Seorang filsuf harus sadar dan mau untuk senantiasa melakukan refleksi dan perenungan terhadap apa yang menjadi concern, menjadi perhatiannya. Filsuf kemudian dituntut untuk mampu berpikir meluas kemudian mendalam, menyeluruh atau holistik dan komprehensif. Kekuatan untuk sadar dan sabar, ya kawan-kawan, mengelola pikiran sehingga sampai kepada kejelasan permasalahan serta alternatif jawaban dengan segala kelemahan dan kelebihannya. Itulah kiranya kelebihan seorang filsuf. Kelebihan seorang filsuf ketika kekuatan untuk sadar dan sabar mengolah pikirannya sehingga sampai pada kejelasan dan permasalahan serta alternatif jawaban yang jawabannya mungkin dalam wilayah ada sisi kelemahan dan sisi kelebihannya. Kemudian kawan-kawan yang kelima, janganlah enggan untuk berdiskusi. Kesediaan untuk melakukan diskusi kapanpun dan dimanapun serta dengan siapapun akan meningkatkan kemampuan berpikir. Ketahuilah kawan-kawan bahwa selalu ada orang lain yang memiliki wawasan yang lebih atau wawasan yang berbeda dengan yang kita miliki. Sikap merasa benar sendiri dan merasa pintar sendiri hanya akan menjadi blunder yang membawa kita melakukan bunuh diri secara intelektual. Ini berbahaya sekali kawan-kawan. Jadi pertukaran pikiran dan saling berbagi wawasan akan menjadi jalan yang lebih singkat bagi seorang filsuf untuk menemukan alternatif jawaban bagi problem yang sedang dipikirkan. Jadi diskusi ini alternatif tercepat. Yang keenam kawan-kawan, Bernard Shaw pernah kemudian berkata, kalau kawan-kawan memiliki sebutir apel dan aku memiliki sebutir apel, lalu kita bertukar apel-apel tersebut, maka kawan-kawan dan aku masing-masing tetap memiliki satu apel. Namun kalau kawan-kawan memiliki satu ide dan aku memiliki satu ide, lalu kita bertukar ide tersebut, maka masing-masing dari kita akan memiliki dua ide.
Jangan takut kawan-kawan ide kita dicuri orang lain saat kita berbagi ide dengan mereka. Membagi ide kita dengan orang lain akan memunculkan tanggapan dan kritik dari orang lain terhadap ide tersebut. Dan tanggapan serta kritik tersebut akan memperkuat ide kita serta menampakkan kelemahannya. Jadi itu kawan-kawan, kalau misalnya Bernard Shaw ini dalam perkataannya, kalau satu apel saling bertukar apel, saya punya apel dan kawan-kawan punya apel, maka kita memiliki satu apel. Akan tetapi ketika saya punya ide dan kawan-kawan punya ide, kemudian dipertemukan atau ditukar, maka saya punya dua ide dan kawan juga punya dua ide. Jadi kira-kira begitu. Kemudian yang ketujuh, jangan kemudian berhenti untuk bertanya mengapa. Jangan berhenti untuk bertanya. Jadi teruslah bertanya mengapa, dan mengapa. Yang ke-8 kawan-kawan, jangan ragu-ragu untuk mempertanyakan pendapat yang berbeda dengan pandangan kita. Yang perlu kita lakukan adalah mencari sebanyak-banyak mungkin pandangan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang kita pikirkan. Kemudian apa kawan-kawan? Kemudian kita analisis pandangan-pandangan tersebut sesuai dengan apa yang kita anggap benar. Seorang filsuf sejati itu kawan-kawan bukan, ya kan kawan? Jadi seorang filsuf sejati bahkan akan mempertanyakan ide-ide dan kepercayaan manusia paling dasar tanpa takut akan mendapatkan pertentangan. Hal inilah kawan-kawan yang dilakukan oleh para filsuf besar, dan hal ini pula lah yang membuat nama-nama mereka dikenang hingga saat ini. Yang ke-9 kawan-kawan, carilah makna-makna di balik yang ada di sekeliling kita. Kapanpun kita berhadapan dengan sesuatu yang kita rasa itu tidak masuk akal kawan-kawan, atau tidak seharusnya begitu, cermati dan pikirkanlah hal tersebut kawan-kawan. Nietzsche menyatakan bahwa filsafat itu lebih dari sekedar membaca karya-karya para filsuf. Tetapi filsafat yang sejati berasal daripada pemikiran sehari-hari dan analisis segala sesuatu di sekeliling kita kawan-kawan. Yang ke-10 kawan-kawan, kita harus bisa menerima kritik dan mengelolanya dengan baik. Sebagai seorang filsuf, kita akan mendapatkan banyak kritik. Karena apa kawan-kawan? Karena kita adalah seorang pemikir yang radikal, yang melahirkan ide-ide baru, ya, serta tidak menurut begitu saja dengan hal-hal yang telah ada sebelumnya kawan-kawan. Kemudian yang ke-11, bacalah buku-buku filsafat sebanyak mungkin kawan-kawan. Pelajari masalah-masalah baru untuk dipikirkan, serta solusi apa saja yang pernah ditawarkan, sekaligus kritik-kritik apa saja yang sudah dilontarkan untuk kritik-kritik tersebut. Mengikuti kajian filsafat kawan-kawan dalam lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal, itu akan sangat membantu dalam hal ini kawan-kawan. Kemudian yang ke-12, imbangilah aktivitas berdiskusi dan membaca tersebut dengan aktivitas menulis. Jadi ketika kawan-kawan aktif dalam berdiskusi dan membaca, kawan-kawan juga perlu kemudian menghadirkan aktivitas menulis. Produksilah terus tulisan-tulisan hasil pemikiran kita kawan-kawan, karena apabila dengan membaca wawasan kita menjadi luas, maka dengan menulis pengetahuan kita akan mendalam. Kemudian yang ke-13 kawan-kawan, lakukanlah analisis diri dengan langkah paling awal sebagaimana dijelaskan dalam buku ini kawan-kawan. Analisis diri analisis diri ini kawan-kawan selain merupakan aktivitas pokok dalam filsafat, juga memberikan keuntungan psikologis yang luar biasa kawan-kawan. Hasil dari analisis diri ini kawan-kawan akan membuat seseorang menemukan nilai dirinya kawan-kawan, dan kemudian akan melahirkan, ya kan kawan, akan melahirkan kepercayaan diri. Di sisi lain kawan-kawan, analisis diri akan memudahkan seseorang
dalam mengambil keputusan yang menyangkut problem-problem yang berhubungan dengan dirinya. Jadi perlu kemudian analisis diri ini. Dengan berfilsafat kawan-kawan, ide-ide kita akan menjadi matang. Meskipun tidak jarang kematangan berpikir ini menjatuhkan atau menjauhkan kita dari teman dan orang sekeliling kita. Kita mungkin akan mendapati ternyata teman kita tidak tertarik dengan pemikiran kita atau tidak mau mengkompromikan ide-idenya dengan pemikiran kita. Hal ini biasa saja kawan-kawan. Meskipun kadang memunculkan rasa terasing. Itu kira kawan. Maka tetaplah bersikap rendah hati. Jadi kawan-kawan itu kawan-kawan, dengan berfilsafat, ide-ide kita akan menjadi matang meskipun tidak jarang kawan-kawan kematangan berpikir ini menjauhkan kita dari teman kita dan orang-orang sekeliling kita. Maka dari itu tetaplah kemudian bersikap rendah hati. Mungkin itu kawan-kawan dalam kesempatan kali ini, dalam kesempatan baca buku Fahruddin Faiz Sebelum Filsafat yang masuk kepada subbab yang kemudian menarik itu dengan pertanyaan, siapkah menjadi filsuf? Ini sebuah pertanyaan yang kemudian apakah kawan-kawan siap atau tidak? Itu sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian jangan lupa pantau terus untuk pembahasan atau cerita buku selanjutnya. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Dengan cinta saya ada, dengan ketiadaan cinta saya tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.